Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1074 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Mark 3. Judul tersebut merujuk kepada 50 unit pasifista baru yang diaktifkan oleh Sentomaru untuk membantu bajak laut topi jerami melarikan diri dari Pulau Egghead nanti. Jadi, Sentomaru yang sebelumnya telah terluka dan pingsan akibat terkena serangan telak dari Rob Lucy, rupanya telah bangkit kembali dalam chapter kali ini. Dia pun mengaktifkan 50 unit pasifista baru agar bisa membantu bajak laut topi jerami. Tambahan kekuatan tempur di Pulau Egghead sangat penting untuk Luffy dan yang lain. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Kizaru dan Gorosei bernama Saturnus sedang berada dalam perjalanan menuju Pulau Egghead. Mereka ditemani oleh armada angkatan laut dengan pasukan yang cukup besar. Selain itu, sebelumnya Kizaru pun telah memberi perintah kepada angkatan laut untuk mengirim kapal sebanyak mungkin ke Pulau Egghead. Dengan begitu, pasukan angkatan laut yang nanti akan muncul di sana lebih banyak daripada yang Kizaru bawa. Seandainya Kizaru, Gorosei, Saturnus, dan pasukan angkatan laut tiba di Pulau Egghead saat bajak laut topi jerami masih berada di tempat tersebut, maka pertempuran besar pasti akan terjadi. Dengan begitu, seperti yang admin bilang tadi, tambahan kekuatan tempur sangat penting untuk pihak Luffy. Saat ini, kekuatan tempur Luffy terdiri dari bajak laut topi jerami yang semuanya sedang dalam keadaan siap tempur. Luffy dan kawan-kawan telah semakin kuat sehingga kekuatan tempur mereka terbilang sangat tinggi. Selain mereka, ada pula Stussy dan Sentomaru yang sekarang berada di pihak Vegapunk, yang berarti mereka berada di pihak bajak laut topi jerami juga. Kemampuan bertarung dari Stussy dan Sentomaru tidak bisa diremehkan, sehingga kehadiran mereka sangat layak diperhitungkan. Ada juga para satelit dan cloning dari Vegapunk. Para satelit itu mungkin bukan petarung hebat, tapi mereka semua cerdas dan memiliki otoritas tinggi di Pulau Egghead. Para satelit bisa mengandalkan robot-robot di sana untuk menyerang musuh, seperti para cyborg monster laut yang jumlahnya cukup banyak. Para satelit itu juga pasti memiliki senjata-senjata dan peralatan-peralatan yang bisa sangat berguna. Ditambah dengan 50 pasifista baru seperti yang tadi dijelaskan, maka kekuatan tempur bajak laut topi jerami sudah sangat besar. Di sisi lain, kekuatan tempur di pihak musuh pun mengerikan. Kizaru sebagai admiral merupakan salah satu marinir terkuat yang ada dalam angkatan laut. Ditambah lagi, dia membawa banyak pasukan, dan kemungkinan besar ada beberapa vice admiral tangguh dalam pasukan yang dia bawa. Selain itu, ada pula Gorosei Saturnus. Kekuatan dari Gorosei Saturnus memang belum diketahui, tapi besar kemungkinan Gorosei memiliki kemampuan luar biasa. Gorosei juga memiliki otoritas tertinggi untuk memerintah para Seraphim. Jadi jika Gorosei Saturnus datang ke Pulau Egghead, dia bisa mengambil alih kendali Seraphim dan membuat mereka menjadi tambahan kekuatan tempur di pihak angkatan laut. Dengan begitu, seandainya Kizaru dan Gorosei tiba tepat waktu, maka pertempuran yang luar biasa akan terjadi di Pulau Egghead. Hal lain yang terungkap dalam chapter ini adalah Luffy dan Zoro yang tetap tinggal, sementara para kru lain pergi mencari Vegapunk. Dalam chapter yang lalu, kita tahu Luffy dan Chopper sedang mencari Vegapunk. Namun, sepertinya dalam chapter kali ini, para kru bajak laut topi jerami berkumpul kembali, lalu Luffy dan Zoro tetap tinggal di tempat, sedangkan para kru lain pergi mencari sang ilmuwan jenius itu. Kondisi sekarang sebenarnya sangat memungkinkan bagi bajak laut topi jerami untuk meninggalkan Pulau Egghead. Namun, Luffy sudah bilang bahwa dia setuju untuk membawa pergi Vegapunk dari sana. Dengan begitu, bajak laut topi jerami tidak akan pergi dari sana tanpa Vegapunk. Mereka harus mencari Vegapunk, walaupun itu akan memakan banyak waktu. Setelah itu, diketahui bahwa Jewelry Bonnie berada dalam semacam dunia ingatan. Dunia ingatan itu merupakan dimensi memori milik Kuma. Bonnie bisa berada di sana karena dia telah menyentuh energi ingatan Kuma beberapa waktu yang lalu. Dalam dunia ingatan itu, Bonnie bisa melihat kenangan-kenangan Kuma. Dia pun melihat Kuma pernah disiksa saat masih muda.
Kemungkinan besar ada banyak hal memilukan dalam kisah masa lalu Kuma. Melihat hal-hal semacam itu pasti akan membuat Bonnie sedih dan marah. Namun dengan melihat itu, dia juga akan memahami apa sebenarnya yang telah dilalui oleh Kuma. Selain menampilkan berbagai hal yang terjadi di Pulau Egghead, chapter kali ini juga memperlihatkan tempat lain. Tempat tersebut merupakan tempat di mana Wapol dan Morgan sedang berada. Melihat Wapol dan Morgan sedang bersama sebenarnya tidak mengejutkan, karena dalam chapter 956, Wapol memang menghubungi Morgan. Namun, yang mengejutkan adalah ternyata mereka berdua sedang bersama dengan Vivi. Sebelumnya, Vivi dikabarkan diculik saat di referee, yang mana penculikan tersebut dikaitkan dengan Sabo. Namun, rupanya sekarang ini Vivi sedang bersama dengan Wapol dan Morgan. Sepertinya, Wapol adalah orang yang membawa Vivi keluar dari Mary Joyce, karena Wapol merupakan salah satu raja yang ikut dalam referee. Masih belum jelas apa alasan Wapol pergi membawa Vivi, tapi kemungkinan besar Wapol mengetahui soal pemerintah dunia adalah dalang di balik pembunuhan Raja Cobra. Dia pun penasaran mengapa raja dari kerajaan Alabasta itu menjadi target yang dihabisi oleh pemerintah dunia, sehingga Wapol pun membawa Vivi pergi untuk mencari informasi dari putri kerajaan Alabasta itu. Berhubung sekarang Wapol membawa Vivi menemui Morgans, itu artinya Wapol berniat menjual informasi penting yang mungkin saja bisa dikatakan oleh Vivi. Dari spoiler kali ini, diketahui bahwa Morgans ingin menulis berita tentang bajak laut topi jerami yang saat ini sedang menculik Vegapunk. Jika dia benar-benar melakukannya dan menyebarluaskan berita tersebut, maka pasti dunia akan terkejut karena mengira bajak laut topi jerami benar-benar menculik ilmuwan hebat itu. Berita tersebut juga berpotensi memicu pergerakan dari nama-nama besar untuk memburu bajak laut topi jerami. Para nama-nama besar itu bertujuan mengambil paksa Vegapunk dari bajak laut topi jerami. Sebab Vegapunk sebagai ilmuwan terbaik di dunia, kecerdasannya pasti diinginkan oleh banyak orang. Kejadian di Pulau Egghead memang belum banyak diketahui oleh pihak luar, sehingga orang-orang di luar Pulau Egghead belum tahu bahwa sebenarnya justru pemerintah dunialah yang ingin menghabisi Vegapunk, dan Vegapunk ingin ikut bersama bajak laut topi jerami. Namun, karena fakta tersebut tidak diketahui dunia luar, maka orang-orang pun malah mengira bahwa bajak laut topi jerami lah yang ingin menculik Vegapunk. Kesalahpahaman seperti ini memang sering terjadi, karena pada dasarnya bajak laut adalah pihak yang dianggap jahat. Jadi pasti pihak mereka lah yang akan disalahkan jika ada suatu kejadian buruk. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1074. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.